Oke, udah siap belajar lagi? Ya, kita masuk ke sesi yang berikutnya. Tadi kita sudah belajar backtracking. Kita ternyata nge-BO itu gampang. Hanya perlu oh jadi titik-titik. Oh berarti titik-titik. Udah gitu doang. Dan kita sudah sama-sama merasakan ketika kita lagi cerita terus kita di-BO-in orang dan tidak diedit, rasanya gimana? Happy, semangat, nyaman. Ya itulah pokoknya perasaan-perasaan positif, betul? Ya. Nah, artinya orang lain pun akan merasakan itu. Pasangan Anda backtracking, Anda BO-in, pasti begitu. Anak Anda backtracking, Anda BO-in, pasti begitu. Prospek Anda pun juga begitu. Sip? Berarti udah bisa ya. Berikutnya, bertanya. Nah, bagian questioning ini ilmunya siap-siap agak skrip. Bukan agak sih, skrip banget. Ya, kenapa? Supaya mudah diduplikasi. Supaya Anda pakai langsung bisa dipraktekin. Kalau saya kasihnya pakai teori-teori lagi nanti jelimet. Jadi langsung aja kata-katanya ngomongnya apa. Siap ya? Oke, buat Anda yang sekarang sedang di dunia penjualan, buat Anda yang punya bisnis, nah inilah harus punya ilmu bertanya. Kalau kata Peter Drucker, pemimpin zaman dulu dipilih karena keahlian teknis, karena dia jagoan di sebuah bidang tertentu. Ya, tapi zaman sekarang dan masa depan dipilih karena kemampuannya bertanya. Bertanya apa? Bertanya yang akurat, bertanya yang memberdayakan, bertanya yang orientasi masa depan, orientasi outcome, orientasi hasil, orientasi positif, orientasi perbaikan. Ya, ketika Anda berusaha meyakinkan klien atau prospek Anda dengan bicara panjang lebar, berusaha meyakin, udah bu, pasti udah percaya aja sama saya, udah bu, ini mah udah insya Allah lah, yuk kita. Anda akan makin menjauhkan diri Anda dari closing. Betul? Ya. Makin Anda ngeyakinin dia terhadap produk Anda, dia akan makin menjauh. Ya, dia akan menjauh. Caranya gimana? Kan tadi udah jelas, dipupuk, dirawat, disiram, itu akan membuat dia mendekat. Nah, secara teknisnya apa? 3 pilar. Oke, 3 pilar itu teknisnya. Kenapa kok kita harus pakai pertanyaan aja, bukannya harus kita mempersuasi dengan meyakinkan dia? Kenapa harus bertanya? Karena sebetulnya klien kita sudah tahu jawabannya. Kalau dia belum tahu, dia bisa cari tahu jawabannya sendiri. Zaman sekarang tuh era 4.0, eranya sosial. Mereka bisa tanya ke 4F, friends, family, fans, follower, bisa. Mereka tanya secara sosial ke siapapun, ke YouTube bisa. Ya, ke Google banyak artikel apapun. Udahlah. Banyak lah. Oke, basically pertanyaannya kayak gini, technical. Perhatikan. Aduh, tarik nafas, buang pelan-pelan ya. Apa ini kan gitu kan? Ya, berangkat dari desire state. Kondisi yang orang itu inginkan, desire kan yang diinginkan. State itu sebuah kondisi. Sebuah kondisi yang klien kita atau prospek kita inginkan, itu yang kayak gimana? Sekarang kayak gimana? Artinya yang sekarang dengan yang diinginkan ada jarak, ada gap namanya, istilahnya gap, ada jarak. Nah jarak ini yang kita akan influencing dia dengan NLL. Apa itu NLL? Tuh ada tuh NLL itu, lukisan itu NLL tuh. Ya, pacing, leading, executive, framing, Milton model, metafor, teori banget, liar ya, tenang. Ini cuman di depan doang kok. Berikutnya kita nggak pakai ini ya. Tapi paling nggak kita udah tahu, oh cara kerjanya gini. Setiap manusia itu pasti punya current state dan pasti punya desire state. Itu udah pasti. Tiba-tiba ada Anda datang, bisa ngebantu dia dari sini Anda bawa ke sini. Ngikut nggak? Prinsipnya cuma gitu doang. Tapi gimana bisa dibawa kalau yang ngebawa orangnya tidak dipercaya? Tidak disukai, tidak direspek, gimana cara? Nggak bisa. Makanya syaratnya tadi like, respect, trust, respect gitu kan? Syaratnya itu ya. Where do we want to go? Mau kemana? Yang kedua, where are we? Sekarang ada di mana? How? Bagaimana caranya ke sana? Nah, ya ini kalau tadi kita lihat nih data yang tadi di awal, ini kita ulangi lagi. 50% prospek kita tertarik terhadap apa yang kita sampaikan, hanya belum siap untuk membeli. Dan follow up bukanlah bagaimana cara melakukannya, melainkan mengapa Anda harus melakukannya. Bukan how tapi why. Why? Makanya selalu tembaknya ke sini. Ini kalau Anda dapat ininya, Anda tuh udah 90% ngambil hatinya dia. 95%.
dapat ini. How-nya itu cuma 5%. Benar. How-nya 5%. Makanya itu keterampilan untuk mendapatkan ini itu adalah keterampilan yang paling utama yang kita harus kuasain. Caranya gimana loh? Kan tadi udah belajar 3 pilar. Ini. Ya, 3 pilar. Nah, pertanyaan model pertama yang biasanya juga diletakkan di follow up tahap awal, yaitu mengelisit namanya goals. Goalsnya dia apa? Bahasa lain goals apa? Hope, harapannya. Dream, impiannya. Desire, apa yang diinginkan. Gain, kenaikan, apa yang diinginkan. Ya misalnya saya seorang guru bahasa Inggris. Maka kan udah jelas tuh ikannya siapa? Orang-orang yang mau menguasai belajar bahasa Inggrisnya. Saya conversation. Oh, orang-orang yang ingin menguasai bahasa Inggris untuk percakapan. Dia nggak terlalu peduli dengan grammar, tenses, dan seterusnya. Ya pokoknya asal bisa ngobrol lah saya dengan bule-bule di luar negeri. Oh mungkin ini adalah orang kantoran ini. Mungkin. Oke, 1 orang kantoran. Siapa lagi yang kira-kira conversation? Butuhnya conversation bahasa Inggris. Mungkin anak-anak kuliah yang mau pertukaran pelajar ke luar negeri. Oke, apalagi kemungkinannya? Anda paham? Jadi saya punya target-target ikan yang banyak. Oke, kalau mahasiswa yang mau belajar atau pertukaran pelajar ke luar negeri nih, kolamnya ada di mana mereka ini? Kalau nggak tahu googling, ada nggak perkumpulannya itu? Pasti ada. Kalau dulu zaman saya kuliah ada CIMSA namanya. CIMSA tuh kayak memang itu organisasi untuk pertukaran mahasiswa kedokteran ke luar negeri. Namanya CIMSA. Ya udah saya ikutan aja organisasi CIMSA. Ketemu itu ikan ngumpul di satu kolam. Tinggal saya lemparin kail dengan ada betek. Bisa ditarik. Kailnya apa? 7 rahasia berbicara dengan percaya diri dan lancar. Bahkan Anda tidak pernah mengerti bahasa Inggris sebelumnya. Ini ada bukunya, e-booknya. Saya mau kasih gratis. Berdatanganlah itu sih ikan-ikan kepada saya. Mulai paham? Oke, lanjut. Ya, atau hot button lah istilahnya. Caranya gimana? Nggak usah difoto slide-nya, karena slide-nya saya bagikan. Mending foto pembicaranya aja. Iya tuh yang difoto slide-nya, orangnya nggak pernah difoto. Ya, ice breaking, obrolan ringan. Jadi ketika datang obrolannya yang ringan-ringan. Ya, terus lihat nih. Tujuan saya kesini selain silaturahmi, saya ingin bicara dari hati ke hati. Wis. Dalam nih kayaknya nih gitu kan. Dan ini harus disampaikan dengan nada rendah, tempo lambat, intonasi meyakinkan. Perhatikan ngomongnya nggak boleh kayak orang kumur-kumur ya. Meyakinkan, ekspresi wajah serius, senyum pun jangan. Benar, serius. Karena senyum mudah di ice breaking. Ini kita lagi ngomong serius nih. Ya. Feel-nya dalam hati ya memang kita ingin ngebantu dia. Kan kita udah jelas tadi pengen memupuk, menyiram, ya. Merawat kan itu kan, ya. Ini. Yuk kita latih yuk, ya. Anda tinggal baca ini aja. Tujuan saya ke sini selain silaturahmi, saya ingin bicara dari hati ke hati dengan nada rendah, tempo lambat, intonasi meyakinkan. Tarik nafas dulu. Dalam hati rasakan niatnya. Sekarang bayangkan prospek yang kira-kira udah dekat lah. Yang kira-kira udah dekat, udah positif banget, tapi belum beli. Ada? Bayangkan wajahnya. Kalau ada banyak, pilih 1 yang paling persentase levelnya paling tinggi. Udah ada? 1 orang dulu ya. Dites. Apa langsung banyak aja kita bayangin. Jar kenanya banyak. Enggak. Lagi belajar ceritanya. Konteks belajar, pilih 1 yang paling. Oke? Pilih 1 yang paling, tarik nafas. Bayangkan wajahnya. Sekarang ngomong ke bayangan itu. Ini omongannya. Nada rendah, tempo lambat, intonasi meyakinkan, ekspresi wajah Anda harus serius. Ayo. Rasain dari hati. Kalau belum kerasa vibrasinya, ulangi. Sekarang lanjut bacanya ke sini. Adakah? Sambil bayangkan wajahnya, baca si prospek itu. Lanjut ke sini.
Lanjut ke sini. Ada yang lebih penting nggak? Lanjut ke sini. Lanjut ke sini. Bisa? Feel, rasain. Dapat nggak feel-nya? Nah, harusnya kayak gini nih. Kunjungan pertama follow up, nggak usah ngomong bisnis, ngomong ini aja. Kalau perlu di ice breakingnya sampaikan, ya Pak atau Bu atau Mbak atau Abang atau siapapun panggilannya, saya kesini bukan mau ngomongin bisnis yang kemarin saya jelasin. Saya bukan ngomongin tentang produk saya, enggak. Saya nggak mau kesini teh bukan mau ngomong itu, bukan. Saya kesini selain silaturahmi, saya ingin bicara tuh sebenarnya dari hati ke hati. Ngomongnya harus gitu nadanya. Ya kan tadi kan? Ya, nada rendah, tempo lambat, intonasi meyakinkan, harus gitu cara ngomongnya. Saya mau tanya, ada nggak sesuatu yang kira-kira abang benar-benar dari lu tuh pengen banget gitu loh, tapi sampai sekarang tuh belum gitu bang, ada nggak bang? Ngomongnya harus begitu. Nada rendah, tempo lambat, intonasi meyakinkan, ekspresi wajah harus serius. Senyum-senyum pun nggak boleh, senyum-senyum udah cukup tadi di ice breaking. Karena Anda senyum-senyum lagi ngomongin sesuatu yang deep. Adanya di dalam, itu tuh desire state. Dan Anda mau ngeluarin itu dari cangkangnya. Rata-rata orang punya desire state, punya tapi ditutup, dipendam. Ya, kenapa kan kalau kata orang udahlah hidup tuh yang realistis aja gitu-gitu tuh. Itu membuat setiap dari kita tuh cenderung memendam. Maka harus kita bongkar biar dia keluar, going out. Caranya ini. Sip? Udah bisa kan? Gitu doang kan? Skripnya ada, dilatih. Supaya latihannya lebih mantap gimana? Dicermin, serius loh. Asli, Anda akan melihat muka Anda sendiri, kenapa jelek banget gua gitu. Kok pantesan gak meyakinkan gitu. Nah, nanti dari situ Anda akan dapat ekspresi yang paling pasnya. Cara bicara yang paling pas itu kalau di depan cermin. Benar ini. Nah, saya juga gak terlalu yakin semua dari Anda akan lakukan latihan di cermin. Saya nggak tahu siapa yang kira-kira akan benar-benar komitmen melakukan. Ya, nggak akan semua lah. Hitung-hitungan saya, ya paling cuma 80% doang di ruangan ini. Ada 20% yang akan nggak latihan, itu pasti ada. Ya, Anda jangan ikutan nggak. Anda mau yang 20% apa yang 80%? Kalau 80 semua berarti 100%. Anda setelah dapat ilmunya beneran mau dilatih nggak di depan cermin? Ingat pakai neokortex. Anda nggak latih, Anda nggak improve. Anda akan balik lagi jadi mamalia. Buat apa? Iya kan? Dapat ilmu terus udah aja, itu mamalia namanya. Karena di-ignore, mamalia kan gitu. Kucing Anda ajarin matematika coba. Dilatih nggak ilmu matematika sama si kucing? Kucing kan mamalia, nggak bakal. Jadi kalau Anda belajar hari ini, pulang nggak dilatih, Anda teh kucing gitu. Anda mamalia. Ya, buktikan kalau Anda bukan mamalia, Anda manusia. Manusia tuh dapat dikerjain. Anak Anda aja dapat PR dari sekolah sampai rumah dikerjain kok PR-nya. Masa orang tuanya enggak? Sip? Nah, ini bisa diperdalam. Kalau si orang itu sudah cerita detailnya, ya udah tinggal backtracking aja. Oh, jadi titik-titik. Oh, berarti titik-titik. Oh, udah. Itu akan makin ngalir lagi cerita. Iya tuh, aduh. Dia akan nyambung. Makin semangat itu. It happen. Tadi kita semua udah ngerasain. Ketika kita di-BO-in, kita makin semangat. Ketika di-BO-in, kita makin nyaman. Ketika di-BO-in, kita makin positif. Begitupun prospek Anda. Nah, cara mengeluarkannya ini. Mau lebih deep lagi sampai tangis-tangis air mata, tambahin yang ini. Oh, nggak percaya? Ayo, tarik napas. Bayangin wajahnya si prospek itu tadi tuh. Bayangin. Oke. Sekarang ini ngomong lagi. Pakai nada rendah, tempo lambat ke orangnya. Ayo. Bayangkan ada di depan Anda orangnya, terus Anda bacakan skrip ini ke dia. Ayo, mulai. Tahap ini biasanya dia masih jawab nih. Di sini masih jawab. Ada siapa aja di kejadian itu, Bang? Ada pasangan sih sama orang tua. Terus ada siapa lagi? Anak-anak.
Terus ada siapa lagi? Gitu cara nanya. Coba Bang, sekarang Abang perhatikan ekspresi wajah mereka ketika itu terjadi loh. Gimana kira-kira ekspresinya? Boleh diimprove kayak gitu. Ya, improvisasi gitu boleh. Terus pasangan nih, istri Abang kira-kira ngomong apa tuh Bang? Di kejadian. Nggak usah dijawab. Abang jawabnya dalam hati aja gitu. Harus begitu. Disuruh dia jawab dalam hati. Di situ akan switch dari eksternal dia akan masuk ke dunia internalnya. Ketika orang suruh nggak usah dijawab Bang, jawabnya dalam hati aja. Itu telak gitu. Itu akan jadi air mata biasanya. Serius. Praktekin. Terus anak-anak ngomongnya gimana? Ada orang tua ya tadi ya. Kalau orang tua gimana? Terus ada siapa lagi tadi? Mertua. Oh, kalau mertua kira-kira mertua tuh ngomong apa ke Abang? Sampai sini ya. Sini ya. Sekarang apa yang Abang rasakan dalam hati Bang? Coba perasaannya dikuat. Kok jadi Anda sih yang Kok jadi Anda baper sih? Neokortex. Neokortex ini lagi belajar. Jangan terbawa suasana. Coba gini. Bapak Ibu 1 tahun 2 tahun ke depan apa gini deh ya, saya tanya deh. Bapak Ibu teman-teman semua punya nggak sesuatu yang dari dulu pengen banget diwujudkan sampai sekarang belum terwujud? Ada nggak? Satu yang paling. Ada? Coba ketika hal tersebut sudah terjadi ya. Saya nggak tahu kapan, 6 bulan kah, setahun kah, 2 tahun kah, saya nggak tahu. Bayangkan ketika kejadian itu terjadi, bayangin dulu sekarang coba, bayangkan. Anda ada di mana? Jawab dalam hati aja deh. Ada di dalam ruangan apa di luar ruangan? Bayangkan. Terus ada siapa aja di kejadian tersebut? Ketika hal tersebut sudah terjadi, ada siapa aja? Coba bayangkan. Terus ada siapa lagi? Terus ada siapa lagi? Coba lihat wajah-wajah mereka. Seperti apa ekspresi wajah mereka ini? Tadi ada pasangan ya, coba pasangan Anda ngomong apa ke Anda? Pasangan Bapak Ibu ngomong apa ke Bapak Ibu ketika ini loh ya, hal ini berhasil Anda wujudkan? Pasangan ngomongnya apa? Jangan jawab ke saya, jawabnya dalam hati aja. Anak-anak ya, ada anak-anak kan? Nah, anak-anak Anda ngomong apa ke Anda? Bunda, bunda atau umi, ya ke ayah, ayah. Mereka ngomong apa ke ayah? Which is itu Anda. Terus orang tua Anda atau mertua Anda ngomong apa ke Anda? Sekarang apa yang Anda rasakan dalam hati? Coba dikuatkan. Apakah ini yang benar-benar Anda inginkan? Ya, jujur. Saya ikut empati dengan cerita Bapak Ibu, teman-teman semua di sini. Sejujurnya ya, walaupun saya baru ngerintis loh. Saya baru mulai loh. Tapi insya Allah saya komitmen untuk bantu Bapak Ibu Akang Teteh untuk bisa sampai ke yang ingin dituju tadi. Tarik nafas, neokorteksnya aktifkan lagi, mamalianya dibuang lagi. Oke, apa yang Anda rasain? Saya cuma baca loh, pakai nada rendah tempo lambat loh. Bahkan saya nggak ngerasain apa-apa barusan, serius. Saya cuma bener-bener baca, pakai nada rendah tempo lambat. Kenapa Anda jadi baper? Dan kalau Anda baca dengan nada rendah, tempo lambat, kata-kata ini kepada prospek Anda, kepada klien Anda, apa yang terjadi apa yang terjadi dengan diri mereka? Jelek, menyerahkan diri. Kalau udah kelihatan, wah berbeda, kayaknya sukses nih gue deh. Tenang, neokortex baru pertemuan pertama. Masih jauh, closingan terjadi di 5-12, tenang. Jangan Anda tetap ingat, kita pebisnis harus mikir, wah kayaknya berhasil nih, kata dokter Aga nih, udah nangis dia nih, yes. Belum, ini baru pertama. Masih ada tuh, ya 5-12 nih belum nih, tapi dari sini aja udah banyak perubahan gak? Udah ada progres positif kemajuan gak? Kira-kira mereka sudah bisa menyukai Anda belum kalau Anda pakai ini?
skrip ini. Mereka bisa trust kepada Anda nggak kalau Anda pakai ini? Pokoknya saya mah Bang atau Mbak atau Ibu, saya mah nggak ngomongin bisnis ke sini. Enggak, saya cuma mau ngobrol aja, mau silaturahmi dari hati ke hati. Itu. Padahal mah iya mau ngomongin bisnis. Oh kan pakai neokortex, ini bagian dari strategi, bagian dari planning. Anda pun harus ngafal ini kan. Aduh, kan saya udah fotoin waktu di kelas, nyontek ah. Mbak bayang ini sambil merem ya Mbak ya? Nggak apa, nyontek. Coba bayangkan, sambil merem Mbak, sambil merem. Anda nyontek skripnya. Wah kurang ajar, kacau ini. Wah gimana nggak diapal. Ya, ternyata nyontek ketahuan ya. Oke, ini pertama, Anda udah rasain feel-nya. Ngeri nih. Kalau dilakukan dengan baik dan benar, nada rendah, tempo lambat, udah. Ya, ingat jangan cengar-cengir mukanya. Serius. Coba serius gimana sih muka serius, tarik nafas. Muka serius, yo dalam hati memupuk, menyiram, merawat. Nah itu mukanya harus begitu. Sip. Yang kedua, ada 3 jenis pertanyaan yang bisa melewati barrier bawah sadar. Ingat loh, pikiran bawah sadar orang itu, ini mungkin di pertemuan berikutnya ya, pertemuan kedua nih. Udah, pertemuan pertama mah cuma sampai situ aja. Udah saya mah kesini mau ngomong itu aja, aduh punten jadi nangis. Bahasa Sunda nih ceritanya gitu ya, di Jawa Barat. Kalau di sini disesuaikan aja. Aduh punten, aduh jadi nangis jadi. Tapi tidak bermaksud membuat abang sedih. Saya tidak bermaksud membuat ibu atau bapak sedih. Enggak, saya kesini cuma mau tanya, saya pengen tahu. Saya senang kita bisa berbagi cerita. Itulah. Udah jam segini, saya harus pamit pulang Pak. Makasih waktunya ya. Udah pulang, udah. Udah, nggak usah. Nah itu Pak, makanya Pak, bisnis ini Pak, wah terjadi udah kebuka, bunga mulai bermekaran, ditutup lagi, nguncup. Ya, jangan dirusak suasana yang romantis ini ya kan. Ini suasana sudah bikin baper.